Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Hanastan Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah anak Nabi Yakub alaihi salam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sejak kecil amat dicintai oleh ayahnya, melebihi saudara-saudaranya yang lain. Karena itulah saudara-saudaranya merasa iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Memang Nabi Yusuf memiliki keistimewaan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Beliau berbudi pekerti yang luhur dan sangat rupawan. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu ketika, Nabi Yusuf alaihissalam menghadap ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, dan menceritakan tentang mimpi yang ia alami pada malam harinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini dengan firman-Nya yang artinya, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku.' Ayahku berkata, 'Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.'" Al-Quran Surat Yusuf ayat 4-5. Nabi Yakub memang menaruh rasa sayang yang berlebih kepada Yusuf dan Bunyamin, dua anaknya yang lahir dari istrinya yang bernama Rahil. Bunyamin adalah anak bungsu yang ditinggalkan ibunya sesaat setelah ia lahir. Itulah sebabnya Nabi Yakub alaihissalam memberikan kasih sayang yang besar terhadapnya. Begitu pula dengan Yusuf. Setelah beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya, bertambahlah kecintaan Nabi Yakub alaihissalam kepadanya. Tetapi semua itu membuat saudara-saudara mereka semakin menaruh kedengkian dan kebencian yang membara. Musyawarah untuk melenyapkan Yusuf. Suatu ketika, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam berkumpul semua kecuali Bunyamin. Mereka membicarakan tentang tindakan ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam yang membedakan kasih sayangnya di antara anak-anaknya. Dalam anggapan mereka, Nabi Yakub telah bertindak tidak adil. Musyawarah mereka itu menghasilkan keputusan bahwa Yusuf harus dilenyapkan dari rumah bapaknya, agar bapaknya mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Yusuf bukan hendak dibunuh, melainkan dibuang saja ke tempat yang jauh. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf kepada bapaknya untuk meminta izin hendak membawa Yusuf pergi bermain ke suatu tempat. Pada mulanya, Nabi Yakub tidak mengizinkan permohonan mereka. Tetapi dengan bujukan dan desakan mereka serta janji untuk benar-benar menjaga Yusuf selama di perjalanan, akhirnya bapaknya mengizinkan juga. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dengan firman-Nya yang artinya, mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya
kami pasti menjaganya," berkata Yakub. "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." Mereka berkata, "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." Al-Quran Surat Yusuf ayat 11-14. Kemudian mereka membawa Yusuf alaihissalam pergi ke suatu tempat yang jauh. Mereka telah sepakat untuk memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur. Dan rencana itu akhirnya mereka laksanakan juga. Lalu mereka semua pulang ke rumah bapaknya sambil berpura-pura menangis. Mereka berkata, "Hai bapak kami, sesungguhnya kami datang membawa berita duka tentang Yusuf, yakni ketika kami sedang bermain dengannya di suatu tempat, tiba-tiba datang seekor serigala dan langsung menerkam Yusuf. Barangkali engkau tidak percaya, meskipun kami telah berkata sebenarnya." Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, 'Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar.' Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu." Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang mendatangkan baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang mohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Al-Quran Surat Yusuf ayat 16-18. Di dalam sumur di pinggir hutan, Nabi Yusuf tidak celaka karena sumur itu ternyata tidak banyak air. Ketika datang musafir yang hendak mengambil air dari sumur itu, Nabi Yusuf yang masih kecil itu menggantung pada tali timbanya. Maka naiklah ia ke atas. Sang musafir terkejut bukan main, tapi segera ia mengamati Nabi Yusuf seraya berkata, "Aduhai, alangkah gembiranya kita memperoleh anak yang rupawan ini." Kebetulan musafir itu adalah seorang pedagang, maka Nabi Yusuf dibawanya ke negeri Mesir, kemudian dijual kepada pembesar di istana. Di sana, pembesar negeri Mesir amat gembira memperoleh seorang anak yang rupawan seperti Yusuf, karena dia sendiri kebetulan tidak mempunyai seorang anak. Maka Nabi Yusuf diambil sebagai anak angkatnya, dipelihara dengan baik sebagaimana anak kandungnya. Dalam hal itu, istri pembesar itulah yang merawat Nabi Yusuf dan melayani segala keperluannya. Siti Julaiha, ibu angkat Nabi Yusuf, amat menyayangi anak angkatnya itu. Siti Julaiha tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Yusuf menjadi dewasa, tampaklah wajahnya yang tampan, gagah, dan sangat menarik hati setiap orang yang melihatnya. Siti Julaiha yang semula menjadi ibu angkat Nabi Yusuf alaihissalam, lambat laun menaruh cinta kepadanya. Sampai pada waktu tertentu, rasa cinta itu tidak dapat dibendungnya lagi. Pada suatu hari, Siti Julaiha membujuk Nabi Yusuf alaihissalam agar mau bersama dia. Dimasukkannya kamar
dimasukinya kamar Yusuf dan dikuncinya pintu itu. Melihat keadaan itu, Nabi Yusuf alaihissalam berpaling darinya. Siti Julaiha tampaknya sudah tergoda oleh nafsunya. Maka dia paksa Nabi Yusuf untuk memenuhi keinginannya. Maka dengan ketakutan, Nabi Yusuf segera berlari membuka pintu kamar hendak keluar. Tapi malang, Siti Julaiha berhasil menarik baju belakang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan koyaklah baju itu, persis di depan pintu. Tepat pada waktu itu, suami Siti Julaiha datang dari tempat bekerjanya dan menuju kamar Yusuf. Melihat kejadian itu, terperanjatlah sang suami dan juga Siti Julaiha sendiri. Karena cemas dan takut kepada suaminya, Siti Julaiha segera mendahului berkata kepada suaminya, "Bagaimana balasan kepada orang yang akan berbuat jahat kepada istrimu?" Sang pembesar berkata, "Ia harus segera dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa yang pedih." Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam segera berkata membela diri, "Sesungguhnya dialah yang membujuk aku." Maka terjadilah perdebatan antara ketiganya. Maka berkatalah seorang saksi yang tak lain adalah anak paman Siti Julaiha untuk menengahi bahwa jika bajunya sobek di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf yang salah, dan sebaliknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Artinya, Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Yusuf ayat 26-27. Ketika ternyata dibuktikan bahwa baju Nabi Yusuf koyak di belakang, maka adalah Siti Julaiha akan kesalahannya, dan suaminya yang bijaksana itu memaafkannya. Tetapi di luar istana, berita itu ternyata menjadi bahan perbincangan penduduk, terutama di kalangan kaum wanita, kawan-kawan Siti Julaiha sendiri. Tersebarlah berita bahwa Siti Julaiha, istri pembesar Mesir, telah jatuh cinta kepada anak angkatnya sendiri. Siti Julaiha maklum akan hal itu, dan dia segera mencari akal untuk mempermalukan kaum wanita yang memperolok-olokkannya itu. Maka diundanglah seluruh wanita Mesir dalam acara pesta bersama. Setelah seluruhnya hadir, diberinyalah mereka masing-masing sebilah pisau dan buah-buahan sebagai jamuannya. Ketika wanita-wanita itu mulai memotong buah-buah yang disediakan, Siti Julaiha memerintahkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk keluar ke ruangan pesta itu. Maka tampaklah ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam dan tercenganglah wanita-wanita yang ada di tempat itu. Beberapa di antara mereka berucap keheranan, "Masya Allah, barangkali ini malaikat, bukan manusia." Mereka terpesona memandang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam.
Tamu-tamu wanita itu terlena dan tanpa sadar mereka menyayat jari-jari mereka sendiri dengan pisau yang ada di tangan masing-masing. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan yang artinya, maka tatkala wanita itu, Julaiha, mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan bukannya manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Al-Quran Surat Yusuf ayat 31. Melihat itu, Siti Julaiha merasa puas dan berkata kepada wanita itu, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, wanita itu berkata, itulah dia yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Al-Quran Surat Yusuf ayat 32. Nabi Yusuf dipenjarakan. Atas keinginannya sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan oleh pembesar negeri Mesir. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Artinya, Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surat Yusuf ayat 33. Demikianlah kebijaksanaan dan ketinggian budi pekerti Nabi Yusuf alaihissalam untuk melindungi dirinya dari ibu angkatnya dari rasa malu. Sengaja ia pisahkan dirinya dari Siti Julaiha dan bertindak seolah-olah sebagai yang bersalah dalam persoalan itu, agar wanita-wanita di seluruh negeri Mesir menarik tuduhannya itu. Di dalam penjara, Nabi Yusuf menunjukkan budi pekerti yang baik terhadap kawan-kawan setempatnya. Peristiwa dalam penjara. Suatu hari, dua orang kawannya di penjara datang menghadap Nabi Yusuf alaihissalam. Yang seorang berkata kepadanya, saya telah bermimpi seolah-olah saya memeras buah anggur untuk membuat tua. Dan yang seorang lagi berkata, saya bermimpi seolah-olah saya menjunjung roti di atas kepala, tetapi tiba-tiba roti itu disambar burung. Keduanya meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk menakwilkan arti mimpinya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan arti mimpi kedua orang temannya itu. Seraya berkata, tentang mimpimu yang pertama, takwilnya adalah bahwa engkau akan segera dibebaskan dari penjara ini dan kembali bekerja seperti semula, yakni menjadi tukang kebun istana. Adapun engkau yang kedua,
mimpimu itu membawa arti bahwa engkau akan dihukum salib dan bangkaimu akan dimakan oleh burung-burung. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu memang terjadi. Kepandaian Nabi Yusuf alaihissalam dalam menafsirkan mimpi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf keluar dari penjara. Suatu ketika Raja Mesir bermimpi dan ia merasa gelisah akan mimpinya itu. Maka dikumpulkanlah para ahli ramai untuk menakwilkan arti mimpinya. Tetapi tak satu pun di antara mereka yang sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku. Jika kamu dapat menerkannya. Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Al-Quran Surat Yusuf ayat 43 sampai 44. Tiba-tiba datanglah menghadap raja tukang kebun yang dahulu pernah dipenjarakan bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ia memberikan tentang adanya seorang yang dapat menakwilkan mimpi, yaitu Yusuf alaihissalam, yang kini berada di penjara. Karenanya tukang kebun itu mohon diizinkan untuk menemui Nabi Yusuf di penjara dan menanyakan takwil mimpi raja itu. Raja Mesir memberikan izin kepadanya. Bagaimana jawaban Nabi Yusuf? Al-Quran menceritakan hal itu yang artinya, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf. Sesudah beberapa waktu lamanya, aku akan memberikan kepadamu tentang orang yang pandai mentakbirkan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu berikan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan mesti itu mereka memeras anggur. Al-Quran ayat Surat Yusuf ayat 45 sampai 49. Tukang kebun segera menemui raja dan menerangkan arti mimpi itu yang ia dengar dari Nabi Yusuf alaihissalam.
Raja Mesir amat kagum dan senang terhadap jawaban itu. Maka ia perintahkan supaya Yusuf dihadapkan kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulia hari ini menjadi seorang yang berkedudukannya tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 54-55. Nabi Yusuf menjadi bendaharawan kerajaan. Kehendak Allah atas Nabi Yusuf alaihissalam berlaku. Demikianlah seperti yang difirmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la tudi'u ajral muhsinin. Artinya, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja yang ia dikehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 56. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya dibebaskan dari penjara. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di lembaga yang selayaknya. Setelah bertahun-tahun, beliau hidup di dalam penjara dengan segala kesabaran dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam dipercaya untuk mengatur persediaan bahan makanan pokok untuk kepentingan seluruh rakyat, dan pekerjaan itu dilaksanakannya dengan baik. 7 tahun setelah itu terjadilah masa penceklikan sesuai dengan mimpi Raja Mesir. Musim kemarau, kelaparan menimpa seluruh daerah, bukan saja di Mesir, melainkan sampai ke negeri-negeri lain, termasuk Kan'an, tempat menetapnya Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf. Masa paceklik itu benar-benar menyulitkan keadaan rakyat di berbagai negeri. Tapi di Mesir keadaannya berbeda. Berkat keterampilan Nabi Yusuf alaihissalam, persediaan makanan di dalam negeri Mesir masih cukup, bahkan berlimpah. Itulah sebabnya banyak orang dari berbagai negeri yang bertetangga dengan Mesir berdatangan untuk meminta bantuan bahan makanan. Suatu ketika datanglah 10 orang menghadap Nabi Yusuf alaihissalam untuk meminta bantuan bahan makanan. Mereka adalah anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Melihat mereka, Nabi Yusuf alaihissalam segera mengenalinya. Mereka adalah saudara-saudaranya sendiri yang datang dari Kan'an.
yaitu negeri tetangga Mesir dan tempat tinggal bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Maka dilayanilah ke-10 orang itu dengan penuh perhatian. Nabi Yusuf alaihissalam segera memerintahkan bawahannya untuk memenuhi kantung-kantung gandum ke-10 tamunya itu hingga cukup. Setelah itu kepada mereka Nabi Yusuf alaihissalam menanyakan perihal keluarga dan sebagainya. Ke-10 orang itu menceritakan segalanya dengan lengkap, termasuk tentang saudara bungsu mereka, Bunyamin, yang tidak ikut bersama mereka karena dicegah oleh ayahnya. Setelah beres semuanya, mereka minta izin kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk meninggalkan Mesir dan pulang ke Kan'an. Tetapi sebelum pergi, Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada mereka, apabila kelak kembali lagi ke Mesir, Bunyamin mesti dibawa. Kalau tidak, maka bantuan bahan makanan yang diharapkan tidak akan diberikan. Maka pulanglah mereka dengan hati lega karena membawa gandum yang banyak. Sampai di rumah, mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami kepada ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam. Selama berada di negeri Mesir, mereka juga mengemukakan tentang permohonan bendaharawan Mesir itu agar jika kembali Bunyamin harus diajak. Nabi Yakub alaihissalam dengan tegas melarang keinginan anak-anaknya itu karena beliau masih teringat tentang hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika pergi bersama saudara-saudaranya itu. Nabi Yakub tidak ingin peristiwa yang sama menimpa Bunyamin. Tetapi ke-10 anaknya itu mendesaknya dengan alasan mereka tidak akan memperoleh bahan makanan dari Mesir kecuali jika Bunyamin ikut pergi bersama. Akhirnya dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Bunyamin dengan bermacam-macam pesan dan nasihat yang disertakan. Bunyamin pergi bersama ke-10 saudaranya ke Mesir dan menghadap Yusuf alaihissalam untuk meminta lagi bantuan bahan makanan. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut mereka dengan senang hati dan penuh perhatiannya. Beliau segera memerintahkan pelayannya untuk memenuhi kantung-kantung gandum mereka. Sementara itu, Bunyamin beliau bawa masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Nabi Yusuf berbisik kepada Bunyamin, "Sesungguhnya akulah Yusuf saudaramu, maka janganlah engkau berduka cita lagi." Lalu mereka berdua saling melepas rindu bersama tanpa diketahui oleh ke-10 saudaranya mereka yang lain. Kemudian Nabi Yusuf menjamu saudara-saudaranya dengan baik serta menghormatinya. Setelah segalanya siap, mereka mohon izin untuk kembali ke Kan'an. Nabi Yusuf mengendaki Bunyamin tetap tinggal bersamanya. Tetapi bagaimana itu dapat terlaksana? Memohon izin dari ke-10 saudaranya jelas tidak mungkin. Mereka tidak akan mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam menahan Bunyamin karena mereka telah berjanji kepada ayah mereka dengan sungguh-sungguh untuk menjaga dan membawa kembali Bunyamin ke Kan'an dengan selamat. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mencari jalan lain. Diperintahkannya salah seorang pelayannya untuk memasukkan sebuah piala kerajaan ke dalam kantung gandum milik Bunyamin. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah berangkat pulang, beberapa saat kemudian mereka dipanggil kembali ke istana untuk diperiksa. Alasannya piala kerajaan hilang
dan setiap penduduk harus diperiksa. Ketika ternyata di dalam kantung gandum Bunyamin piala itu ditemukan, maka diputuskan bahwa Bunyaminlah pencurinya. Untuk itu ia harus dipenjarakan di Mesir. Maka menangislah ke-10 saudara Nabi Yusuf seraya memohon ampun atas kesalahan saudaranya. Mereka berkata, "Wahai Tuan yang mulia, sesungguhnya ayah kami sudah amat tua. Beliau akan sangat bersedih jika kami kembali tanpa membawa Bunyamin. Karenanya, tahan sajalah salah seorang dari kami dan biarkanlah Bunyamin pulang ke negeri Kanaan." Nabi Yusuf menolak permohonan mereka seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang engkau katakan. Aku tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi demikian, tentulah aku termasuk orang-orang yang aniaya." Kembali ke Kanaan tanpa Bunyamin. Setelah berkali-kali memohon mereka untuk membawa pulang Bunyamin ditolak, maka akhirnya ke-10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam berputus asa. Mereka terpaksa kembali pulang dengan kebingungan dan kesedihan yang luar biasa. Setibanya di rumah, mereka menceritakan seluruh kejadian itu kepada ayahnya. Juga tentang Bunyamin yang ditahan di Mesir karena mencuri piala raja. Mendengar itu, Nabi Yakub alaihissalam berpaling dari anak-anaknya. Beliau bergumam, "Alangkah duka citaku mengenang Yusuf, telah buta mataku karena kesedihan itu." Murkanya kepada mereka beliau tahan di dalam hati. Melihat itu, anak-anaknya berkata, "Ayah, janganlah Anda selalu mengingat-ingat Yusuf yang telah tiada, dan janganlah memikirkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Nanti ayah sakit jadinya dan meninggal dunia." Tapi Nabi Yakub menjawab teguran anaknya dengan berkata, "Aku hanya mengadukan halku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku mengetahui dari Allah tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui." Kembali ke Mesir. Memikirkan nasib ayahnya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam amat berduka cita. Mereka merasa amat iba melihat ayahnya yang semakin melemah. Karena rasa dukanya, maka bersepakatlah mereka untuk kembali ke Mesir dan memohon kembali kepada penguasanya agar Bunyamin dibebaskan. Dengan begitu, mereka berharap ayahnya akan terhibur kesedihannya. Maka setelah berpamitan, mereka berangkat dengan tekad yang bulat. Sampai di Mesir, mereka kembali mengajukan permohonan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengiba-iba agar Bunyamin dapat mereka bawa pulang. Mereka ceritakan tentang kesedihan ayah mereka yang luar biasa menghadapi peristiwa itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak tahan mendengarnya. Akhirnya dibukanyalah rahasia dirinya di hadapan saudara-saudaranya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kisah itu di dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang artinya, Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka berkata, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar,
maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa." Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Al-Quran Surat Yusuf ayat 89-93. Pertemuan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Maka kembalilah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ke negeri Kan'an untuk menyampaikan berita gembira itu kepada ayah mereka. Tiba di rumah, mereka langsung menemui ayahnya dengan membawa baju gamis Nabi Yusuf alaihissalam untuk diserahkan. Nabi Yakub mencium baju gamis itu, maka matanya yang buta itu tiba-tiba dapat melihat kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berceritalah semua anaknya itu tentang peristiwa yang mereka alami, tentang Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub alaihissalam mendengar semua itu dengan hati yang amat gembira, lalu berkata, "Marilah kita lupakan peristiwa yang lampau. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia mengampuni dosa-dosamu dan dosa-dosaku, karena Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sekarang marilah kita berangkat ke Mesir." Di Mesir, Nabi Yakub alaihissalam akhirnya bertemu dengan kedua anaknya yang sangat ia cintai, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat kedua tangannya ke atas seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian tabir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Yusuf ayat 101. Hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sangat tampan, namun ketampanannya tidak membuatnya lupa diri dan sebagai modal untuk berbuat kekejian. Namun sebaliknya, ia bersikap lemah lembut dan berbudi pekerti mulia. Keimanan yang kuat dapat menangkal godaan iblis untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nabi Yusuf digoda oleh seorang istri raja yang terhormat, cantik dan kaya raya. Namun ia tidak tergoda dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdikan dan kearifan Nabi Yusuf alaihissalam ia pergunakan untuk membantu kepentingan masyarakat demi kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Alhamdulillah sahabat, kisah Nabi Yusuf alaihissalam telah kami tuntaskan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa memetik hikmahnya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.